Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Tasya Swandita. NIM saya B1033 181069. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang uji ANOVA satu arah menggunakan Excel Toolpack. Nah, pertama-tama itu apa sih uji ANOVA? Uji ANOVA satu arah itu adalah uji hipotesis dengan memakai varian serta data hasil pengamatan terhadap satu faktor. Kapan sih menggunakan ANOVA satu arah? ANOVA satu arah itu digunakan untuk menguji perbedaan di antara dua atau lebih kelompok di mana hanya terdapat satu faktor yang dipertimbangkan. Kemudian dalam pengujian ANOVA satu arah ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama adalah kumpulkan sampel dan kelompokkan sampel tersebut berdasarkan kategori tertentu. Yang kedua adalah menentukan tipe ANOVA, apakah ANOVA ini satu arah atau dua arah. Yang ketiga adalah memeriksa apakah sudah memenuhi asumsi-asumsi sehingga bisa digunakan atau tidak. Yang keempat itu menghitung variabilitas dari seluruh sampel. Kemudian yang kelima itu menghitung derajat kebebasan atau menghitung degree of freedom-nya. Kemudian dalam menghitung ANOVA ini ada syarat-syaratnya yang harus dilakukan. Seperti yang saya bilang tadi, ada asumsi-asumsinya kan. Nah, yang pertama itu sampel berasal dari kelompok yang independen. Kemudian yang kedua itu varian antar kelompok itu harus homogen. Yang ketiga itu data masing-masing kelompok berdistribusi normal. Nah, langsung saja kita masuk ke datanya. Ini ada data dari 5 merek rokok yang dipilih secara acak selama 8 hari. Pertanyaannya adalah, dengan taraf signifikan 5%, apakah rata-rata penjualan kelima rokok di atas itu sama banyak? Nah, langkah pertamanya adalah membuat hipotesis 0 dan hipotesis alternatif, di mana hipotesis 0-nya itu sama dengan UA sama dengan UB sama dengan UC sama dengan UD sama dengan UA. Sedangkan untuk hipotesis alternatifnya itu minimal ada sepasang UI tidak sama dengan UJ. Nah, yang pertama kita buka di data analisisnya. Kalau tidak bisa, kita buka di file. Terus di sini ada option, pilih add-ins, kemudian di sini ada Toolpack. Oke. Nah, udah nih kan, terus kita buka lagi data. Kita buka lagi datanya. Ini ada data analisis. Nah, data analisisnya karena kita adalah ANOVA single factor atau satu arah, pencet OK. Nah, input range-nya itu data ini. Nah, data ini terplug semua. Nah, kita ininya pencetnya columns. Karena taraf signifikan kita 5%, berarti alfanya 0,05. Nah, untuk output range-nya ini kayak tempat penempatan kita untuk hasilnya. Kita pilih ini. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, pengambilan keputusan itu dapat kita lihat dari nilai F itu kita bandingkan dengan F kritis. Ini nilai F hitungnya. Nilai F kita bandingkan dengan nilai F kritisnya.
Nah, karena di sini nilai F hitungnya itu lebih besar daripada F kritis, jadi keputusannya adalah tolak H0. Atau bisa juga kita dengan cara mengambil keputusan F value dengan mengambil P value-nya, kita bandingkan dengan alfanya. Alfanya adalah 5% tadi. Karena P value-nya 0,014 itu kurang dari nilai alfanya, dari tadi 5%, keputusannya adalah tolak H0. Jadi kesimpulannya adalah rata-rata penjualan rokok 5 di atas itu berbeda dengan atau tidak sama dengan signifikansi 5%-nya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut dengan regresi linear. Pertama-tama, regresi linear itu apa sih? Menurut statistik, regresi linear itu merupakan pendekatan untuk memodelkan hubungan antara suatu variabel independen dengan satu atau lebih variabel independen. Kemudian apa sih tujuan dari regresi linear? Adapun tujuan dari analisis regresi linear ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel tidak bebas, dan juga dapat meramalkan nilai variabel tidak bebas apabila seluruh variabel bebas itu sudah diketahui. Kapan sih analisis regresi linear ini digunakan? Analisis regresi linear ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas yang diteliti memiliki korelasi yang signifikan terhadap variabel yang terikat. Selain itu, analisis ini juga bisa digunakan untuk mengetahui variabel mana saja yang berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Nah, seperti contohnya ada nih data untuk regresi linear. Ini sama kayak tadi data analis. Nah, karena tadi kita sudah itu, jadi bisa juga menggunakan ini seperti tadi sama option add ins toolpath, terus ini excel add ins go. Dan sini analisis toolpath. Kemudian udah nih kan, kita balik ke datanya ini. Sini ada data analisis. Karena kita analisis regresi linear, jadi kita cari regresi. Nah, regresi. Nah, di sini kita input y range-nya itu dari y sampai ke sel C16, sama kayak input x range-nya juga dari x sampai ke Excel sampai ke sel C16. Udah, confidence levelnya itu 95%. Nah, kalau kita di atas 95% itu harus dicentang. Kalau kita lewat dari 95%, misalnya 94%, 99%, 100%, itu output range-nya itu mau di new worksheet. Nah, itu tadi udah, kita ada di sini. Nah, seperti ini kan. Yang pertama, kita menganalisis nilai korelasi antara X dengan nilai Y. Nilai korelasi itu dapat dilihat dari multiple R ini. Multiple R-nya itu 0,676. Berarti bahwa nilai korelasi antara X dengan Y adalah 0,676, termasuk dalam kategori kuat. Kategori kuat ini kategori korelasinya. Kalau misalnya 0,60 berarti masuk ke kategori kuat. Yang kedua itu nilai koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi itu bisa dilihat dari adjusted R square, atau bisa dari S square nya ini.
kita di sini menggunakannya adjusted R square, hasilnya 0,415, yang berarti bahwa nilai X dapat menjelaskan Y sebesar 41,5 atau 41,5%. Berarti X ketaatan terhadap tugas itu menjelaskan Y-nya adalah kinerja mahasiswa sebesar 41,5%. Yang sisanya itu dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, jadi ketaatan terhadap tugas ini hanya berpengaruh sebesar 41,5% terhadap kinerja mahasiswa. Lalu selanjutnya hasil output ANOVA yang menunjukkan bahwa F hitungnya itu 10,946 dengan nilai signifikansinya 0,005. Nah, F hitung ini bisa dibandingkan dengan F tabel. Biar mudah itu kita membandingkannya, nilai signifikansinya membandingkan dengan alfa. Nah, alfanya tadi adalah 0,05 atau senilai dengan 5%. Jadi nilai signifikansinya 0,005. Berarti nilai signifikansinya itu lebih kecil dari nilai alfa, sama dengan 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Selanjutnya adalah persamaan regresinya. Nih, persamaan regresinya dapat dilihat dari koefisien. Nah, tabel koefisiennya adalah interceptnya 12,69 dan nilai X-nya 0,591. Jadi persamaan regresinya adalah Y sama dengan 12,69 ditambah 0,591 X. Ini adalah persamaan regresinya. Ini persamaan regresinya, yang berarti bahwa jika X-nya adalah 0, maka Y-nya sama dengan 12,69. Selanjutnya X-nya positif 0,59. Jadi pengaruhnya positif antara variabel X dengan variabel Y. Ketika X naik 1, maka Y akan naik 0,59 seperti ini. Nah, jadi adalah tutorial analisis regresi linear. Nah, sekarang kita lanjut dengan regresi linear. Pertama-tama, regresi linear itu apa sih? Menurut statistik, regresi linear itu merupakan pendekatan untuk memodelkan hubungan antara suatu variabel independen dengan satu atau lebih variabel independen. Kemudian, apa sih tujuan dari regresi linear? Adapun tujuan dari analisis regresi linear ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel tidak bebas, dan juga dapat meramalkan nilai variabel tidak bebas apabila seluruh variabel bebas itu sudah diketahui. Kapan sih analisis regresi linear ini digunakan? Analisis regresi linear ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas yang diteliti memiliki korelasi yang signifikan terhadap variabel yang terikat. Selain itu, analisis ini juga bisa digunakan untuk mengetahui variabel mana saja yang berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Nah, seperti contohnya ada nih data untuk regresi linear. Ini sama kayak tadi data analis. Nah, karena tadi kita sudah itu, jadi bisa juga menggunakan ini seperti tadi, sama option add ins toolpath, terus ini Excel add ins go. Dan sini analisis toolpath. Kemudian udah nih kan, kita balik ke datanya lagi. Sini ada data analisis. Karena kita analisis regresi linear, jadi kita cari regresi.
regresi. Nah, regresi. Nah, di sini kita input y range-nya itu dari y sampai ke sel C16, sama kayak input x range-nya juga dari x sampai ke Excel sampai ke sel C16. Confidence levelnya itu 95%. Nah, kalau kita di atas 95% itu harus dicentang. Kalau kita lewat dari 95%, misalnya 94%, 99%, 100%, itu output range-nya itu muat di new worksheet. Nah, itu tadi udah, kita ada di sini. Nah, seperti ini kan. Yang pertama kita menganalisis nilai korelasi antara X dengan nilai Y. Nilai korelasi itu dapat dilihat dari multiple R ini. Multiple R-nya itu 0,676. Berarti bahwa nilai korelasi antara X dengan Y adalah 0,676, termasuk dalam kategori kuat ini. Ini kategori korelasinya. Kalau misalnya 0,60 berarti masuk ke kategori kuat. Yang kedua itu nilai koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi itu bisa dilihat dari adjusted R square atau bisa dari S square-nya ini. Kita di sini menggunakannya adjusted R square, hasilnya 0,415, yang berarti bahwa nilai X dapat menjelaskan Y sebesar 41,5 atau 41,5%. Berarti X ketaatan terhadap tugas itu menjelaskan Y-nya adalah kinerja mahasiswa sebesar 41,5%. Yang sisanya itu dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, jadi ketaatan terhadap tugas ini hanya berpengaruh sebesar 41,5% terhadap kinerja mahasiswa. Lalu selanjutnya hasil output ANOVA yang menunjukkan bahwa F hitungnya itu 10,946 dengan nilai signifikansinya 0,005. Nah, F hitung ini bisa dibandingkan dengan F tabel. Biar mudah itu kita membandingkannya, nilai signifikansinya membandingkan dengan alfa. Nah, alfanya tadi adalah 0,05 atau senilai dengan 5%. Jadi nilai signifikansinya 0,005. Berarti nilai signifikansinya itu lebih kecil dari nilai alfa, sama dengan 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Selanjutnya adalah persamaan regresinya. Nih, persamaan regresinya dapat dilihat dari koefisien. Nah, tabel koefisiennya adalah interceptnya 12,69 dan nilai X-nya 0,591. Jadi persamaan regresinya adalah Y sama dengan 12,69 ditambah 0,591 X. Ini adalah persamaan regresinya. Ini persamaan regresinya. Yang berarti bahwa jika X-nya adalah 0, maka Y-nya sama dengan 12,69. Selanjutnya X-nya positif 0,59. Jadi pengaruhnya positif antara variabel X dengan variabel Y. Ketika X naik 1, maka Y akan naik 0,59 seperti ini. Nah, jadi itulah tutorial analisis regresi linear. Nah,
Sekarang kita lanjut dengan koefisien determinasi. Koefisien determinasi itu adalah sering diartikan sebagai seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terkaitnya. Apa sih fungsi dari koefisien determinasi? Fungsi koefisien determinasi itu digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen maksudnya. Bagaimana sih cara mencari koefisien determinasi? Nah, rumus untuk menghitung koefisien determinasi atau KD adalah KD sama dengan R kuadrat dikali 100%. Variabilitasnya mempunyai makna penyebaran atau distribusi seperangkat nilai-nilai tertentu. Dengan menggunakan bahasa umum, pengaruh variabel X terhadap Y adalah sebesar 80%. Sedangkan sisanya 20% itu dipengaruhi oleh faktor lain. Langsung aja kita ke datanya. Datanya ini yang pertama adalah langkah-langkah menentukan koefisien determinasi. Langkah pertamanya itu mencari koefisien korelasi. Caranya adalah sama dengan Pearson terus array satunya adalah nilai akuntansinya, kemudian titik 2 titik koma di sama nilai big datanya, kemudian tutup kurung. Nah di sini nilainya kecil, nilai koefisien korelasinya 0,162. Nah kemudian langkah keduanya adalah hitung koefisien determinasinya. Koefisien determinasinya itu kan caranya sama dengan apa tuh nilai ini, nilai dari koefisien korelasinya kita dalam kurungkan dulu ya sebentar. Dalam kurung ini nilai ini, tutup kurung, karena tadi kan rumusnya R pangkat 2, jadi kita pangkatkan 2, terus kan R2 dikali 100%. Nah kita kalikan 100%. Nah jadi hasilnya adalah 2,65%. Jadi koefisien determinasinya adalah 2,656%. Jadi nilai akuntansi ini kontribusinya cuma 2,65% dari nilai big data. Koefisien korelasinya juga kecil. Nah itu adalah cara mencari koefisien korelasi. Nah lanjut dengan standar error. Standar error adalah standar deviasi rata-rata. Bila kita mempunyai beberapa kelompok data, misalnya 3 kelompok data, maka kita akan mempunyai 3 buah nilai rata-rata. Bila kita hitung nilai standar deviasinya dari 3 buah nilai rata-rata tersebut, maka nilai standar deviasi dari nilai rata-rata tersebut disebut sebagai standar error. Simbol standar error untuk sampel adalah S, atau kadang-kadang itu dituliskan dengan SE. Terus istilah standar error dan standar deviasi terkadang cukup membingungkan, namun sebenarnya itu ada hal pokok yang membedakan. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Apabila kita ingin mengetahui variasi populasi, maka untuk menduganya digunakan variasi sampel. Hal yang sama apabila melakukan pendugaan mean sampel. Selanjutnya dalam pendugaan tersebut kemungkinan nilai mean akan berbeda-beda untuk tiap sampelnya. Perbedaan ini dapat menimbulkan variasi pada penduga mean. Variasi
penduga itulah yang disebut sebagai standar error. Oleh karena dalam ilustrasi menggunakan penduga mean, maka variasi penduga disebut sebagai standar error mean. Dari masalah ini dapat diambil kesimpulan bahwa standar deviasi itu mengukur variasi pengamatan, sedangkan untuk standar error itu mengukur variasi penduga atau statistik. Ilustrasi yang membedakan standar error dan standar deviasi adalah sebagai berikut. Suatu kelasnya terus tuh perhitungan standar error berbeda-beda tergantung pada penduga. Misalnya untuk mean menggunakan standar error mean, SE dalam kurung mean. Rumus SE adalah SE mean sama dengan standar deviasi dikali sample size. Ini menunjukkan bahwa nilai SE itu bergantung pada standar deviasi dan ukuran sampel. Dari rumus tersebut dapat diketahui bahwa nilai standar error akan turun apabila ukuran sampel diperbanyak dan variasi atau standar deviasi sampel dikurangi. Oleh karena itu, standar error dapat digunakan untuk menentukan dan mengontrol ukuran sampel. Hal ini berbeda dengan standar deviasi yang nilainya dipengaruhi ukuran sampel. Standar error dapat menunjukkan bagaimana tingkat fluktuasi dari penduga atau statistik. Standar error juga dapat diinterpretasikan seberapa akurat penduga dalam menduga parameter. Standar error dapat diaplikasikan dalam dua hal. Yang pertama, nilai penduga atau statistik yang dibagi dengan standar error penduga akan menunjukkan apakah statistik sama dengan 0. Kemudian nilai tersebut dibandingkan dengan nilai distribusi T. Berdasarkan beberapa literatur, rasio dari nilai penduga atau statistik dengan standar error disebut dengan Wald-test atau dalam beberapa aplikasi disebut dengan t-test. Yang kedua, standar error sebagai bagian dari confidence interval. Untuk sampel yang besarnya 95%, confidence interval diperoleh dari 1,95 kali standar error penduga. Standar error yang digunakan untuk confidence interval adalah standar error mean, SE dalam kurung mean, dengan ketentuan sebagai berikut. Kita langsung masuk aja ke datanya ya. Ini datanya. Nah, untuk mencari simpangan baku itu rumusnya adalah STDEV STDEV kurung buka nah kelompok 1 kurung tutup enter. Nah, untuk kelompok kedua kita pakai rumus yang sama, STDEV kurung buka nah hasilnya adalah terus untuk menghitung banyaknya data ini nih rumusnya, count sama kayak tadi karena kita cari kelompok 1 hasilnya 20
Terus untuk kelompok 2 juga sama seperti kita cari kelompok 1 tadi, count. Kita blok data kelompok 2. Tutup kurung. Udah kan? Sama hasilnya 20 karena banyak datanya 20. Langkah ketiga adalah menghitung standar errornya. Rumus dari standar error itu adalah S per akar N. Kita klik aja sel simpangan baku. Ini sama dengan kita masukin sel kelompok 1, terus kita bagi dengan SQRT kurung buka, sel banyak datanya adalah ini, kurung tutup, lalu enter. Wah, ya, kita cari dulu ini. Kok enggak bisa ya? SQRT nya bentar ya, ini kan rumusnya kan sama dengan sel simpangan baku dibagi SQRT terus ini. Nah, udah dapat kan hasilnya sama kayak ini. Ini standar error mean rata-rata untuk kelompok 1. Terus kelompok 2 kita hitung dengan cara yang sama dengan sel simpangan baku untuk kelompok 2 di per SQRT buka, tadi kita mana, tutup, enter. Nah, hasilnya 2,259. Nah, kalau kita perhatikan standar error mean untuk kelompok 1 itu lebih kecil daripada nilai standar untuk kelompok 2. Jadi inilah cara untuk mencari standar error mean dengan menggunakan Microsoft Excel. Sekian video dari saya yang menjelaskan tentang ANOVA. Terus ada tadi regresi linear, kemudian determinasi, dan standar error. Nah, saya juga sebenarnya kurang paham dengan semua itu. Jadi, sekian presentasi video untuk tugas UAS saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena terdapat beberapa gangguan atau suara-suara yang kurang mengenakan. Terus karena ini rekamannya cuma bisa 10 menit per satu kali rekam, jadi saya potong-potong. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita tidak ketemu di mata kuliah selanjutnya.